Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah atas kita, sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kata Allah, sesungguhnya manusia, umumnya manusia itu adalah makhluk yang banyak zalim dan banyak mengingkari, mengkufuri nikmat Allah tersebut. Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban kita adalah terus untuk mensyukuri nikmat Allah. Kenapa demikian? Karena nikmat apabila disyukuri, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Kebalikannya, kalau kita mengingkari, mengkufurinya, Allah akan turunkan azabnya kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, nikmatnya Allah, sungguh aku akan menambah nikmat tersebut. Nikmat apapun kalau disyukuri, maka pasti Allah akan menambah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Wala in kafartum, namun kalau kalian mengingkarinya, kalau kalian mengkufurinya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah sesungguhnya dari sekian nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah sesungguhnya nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling tinggi, yang paling mulia adalah nikmat hidayah, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. Nikmat ini adalah nikmat spesial yang Allah berikan kepada orang-orang yang spesial. Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih pernah bersabda, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia. Dunia itu adalah harta, dunia itu adalah jabatan, dunia itu adalah kemewahan yang ada di permukaan bumi ini. Kata Rasul, sesungguhnya Allah akan memberikan nikmat dunia ini ila man yuhibbu wa man la yuhib, kepada orang yang ia cintai atau orang yang tidak ia cintai. Maknanya apa? Nikmat dunia bukanlah nikmat spesial. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang saleh, demikian juga kepada orang-orang taleh, orang-orang yang bermaksiat. Bukankah dunia ini Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang menjadi raja, yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, sebagaimana juga Allah berikan dunia ini kepada semisal Qarun, yang kata Allah, inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Yang kekayaannya Qarun ini harus dipikul kunci-kunci gerbangnya, kunci-kunci dari gudang kekayaannya harus dipikul oleh beberapa laki-laki yang perkasa, yang kuat, karena saking banyaknya hartanya Qarun. Apakah itu bukti Allah cinta terhadap Qarun? Tidak. Karena dunia Allah berikan kepada siapapun. Tidak ada spesial dalam urusan dunia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Nabi SAW, wa innallaha la yu'tid dina illa man yuhib. Tapi Allah tidak mungkin memberikan nikmat agama,
nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah, kecuali kepada orang yang Allah cintai saja, kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur atas nikmat hidayah ini para jamaah sekalian. Lebih-lebih lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan terus kita bisa menuntut ilmu agama sebagai sarana untuk menjaga hidayah ini. Ingat, di antara tanda Allah sedang menginginkan manusia, menginginkan seseorang itu menjadi orang baik, ingat salah satu cirinya ketika Allah tuntun dia untuk menuntut ilmu agama. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah dari Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan seorang hamba dia menjadi orang yang baik, maka cirinya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Kata para ulama, hadis ini memiliki dua makna. Makna yang tersurat, makna secara teks, orang yang Allah inginkan baik, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Makna yang kedua adalah makna tersirat, makna secara pemahaman kebalikan. Maknanya, siapa yang Allah tidak inginkan hamba itu baik, maka cirinya Allah akan palingkan dia untuk menuntut ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana ciri orang baik itu Allah fahamkan dalam urusan agama, maka kebalikannya orang yang tidak diinginkan baik oleh Allah, salah satu indikasinya Allah palingkan dia untuk tidak mau menuntut ilmu agama. Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini insya Allah akan kembali melanjutkan kajian yang sempat terputus, yaitu kajian dari kitab Al-Bidayah fi Ilmi Al-Aqidah, permulaan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu akidah. Karena ilmu akidah adalah ilmu yang sangat urgent, ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari karena menyangkut dengan kebahagiaan seorang dan kesengsaraan seseorang. Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah at-tawassulul mamnu', tentang tawassul yang terlarang. Sebelumnya, sebagai refresh kita murojaah pada pembahasan yang pernah saya bahas pada kitab ini, yaitu at-tawassul. Tawassul artinya adalah menjadikan perantara. Tawassul artinya al-wasilah, menjadi perantara. Dan tawassul kepada Allah ini ada dua. Yang pertama adalah tawassul masyru', yang kedua adalah tawassul mamnu'. Tawassul yang pertama, tawassul yang disyariatkan, tawassul yang diperintahkan, dan itu ibadah. Yang kedua adalah tawassul mamnu', tawassul yang terlarang. Maka harus kita fahami baik-baik saudaraku sekalian, bahwa kita menetapkan adanya tawassul. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita orang-orang yang beriman agar mencari wasilah untuk sampai kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah perantara wasilah untuk sampai kepada Allah. Ada wasilah, ada tawassul dalam ayat ini. Dalam surat Isra Allah memuji para nabi dan rasul yang sifat mereka, kata Allah, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah. Mereka orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yang mereka mencari wasilah untuk sampai kepada Allah. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah, siapa yang paling dekat dengan Allah dan siapa yang mengharapkan rahmat Allah.
Berarti kita menetapkan tawassul. Berarti kita tidak meniadakan tawassul. Tapi permasalahannya jamaah sekalian, tawassul seperti apa yang kita tetapkan, yang kita perintahkan dan kita dakwahkan kepada kaum muslimin? Karena rata-rata kesalahan-kesalahan yang muncul itu adalah tata cara mereka yang menyelisihi tata cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ziarah kubur. Karena Rasulullah yang memerintahkan zuru fa inna tudzakirukumul maut, ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat, terhadap kematian. Lalu kita melarang, Ahlussunnah melarang, menegur sebagian orang yang mereka mendatangi kuburan dan meminta-minta kepada mayit, melakukan perjalanan safar, ya, untuk mendapatkan keberkahan dari ziarah kubur. Ini yang kita larang. Lalu mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah anti ziarah kubur. Na'udzubillah min dzalik. Kita menetapkan ziarah kubur, tapi yang kita tetapkan adalah ziarah kubur yang syar'i. Dan kita berlepas diri dari ziarah kubur yang tercampuri dari kemaksiatan, kemungkaran, dan kesyirikan kepada Allah. Demikian juga sholawat. Seorang muslim diwajibkan untuk sholawat. Bahkan dalam sholat kita terus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tapi kita juga mengingkari sholawat-sholawat yang diada-adakan, yang maknanya terkandung kesyirikan. Lalu orang-orang menuduh Ahlussunnah wal Jamaah anti terhadap sholawat. Na'udzubillah min dzalik. Sholawat ini adalah ibadah dan kita beribadah dengan sholawat, tapi sholawat yang ada caranya dari Allah, dari Rasul, dan dari para sahabat Nabi SAW. Dan kita mengingkari model-model sholawat yang dibuat-buat. Seperti itulah para jamaah sekalian tentang bab tawassul. Kita mengingkari, benar kita mengingkari tawassul karena cara tawassul mereka yang keliru. Ya, Allah memerintahkan tawassul, maknanya kata para ulama ahli tafsir adalah mencari sarana dengan ibadah yang ada dalilnya. Wabtaghu ilaihimul wasilah, atau ilaihil wasilah, carilah wasilah kepada Allah, maknanya adalah bil ibadatil masyru', dengan ibadah yang ada caranya. Ini makna tawassul yang benar. Oleh karena itu, pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan 3 macam tawassul yang syar'i yang kita tetapkan. Yang pertama, tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh seseorang. Yang ketiga adalah meminta kepada orang yang saleh agar dia mendoakan kita. Ya, sebagaimana ini dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Selain dari 3 ini, maka berarti tata caranya keliru. Karena itu, pembahasan kali ini, maka kita akan membaca qaulul musannif rahimahullah at-tawassulul mamnu'. Tawassul yang terlarang. Apa itu tawassul yang terlarang? Maka beliau mengatakan at-tawassulu ilallahi bima lam yathbut fi syar'i annahu wasilah. Tawassul yang terlarang adalah tawassul yang Allah tidak menetapkan, tawassul yang tidak ditetapkan dalam syariat bahwasanya itu adalah tawassul. At-tawassulu ilallah, tawassul kepada Allah bima lam yathbut fi syara', dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat, annahu wasilah, bahwasanya itu adalah wasilah yang benar. Gampangnya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain dari 3 tawassul yang pernah kita bahas,
dari tawassul kepada nama-nama dan sifat Allah, atau tawassul dengan amal solehnya, atau dengan meminta doa, atau melalui doa orang saleh yang masih hidup dan dia memang benar-benar saleh, agar dia berdoa kepada Allah untuk diri kita. Selain dari tiga ini secara otomatis bukan tawassul yang benar, alias tawassul yang terlarang. Dan para ulama ketika menjelaskan tawassul yang terlarang ini derajatnya bermacam-macam. Yang pertama, dan ini banyak terjadi, dan paling parah jenis tawassul yang terlarang, yaitu sampai derajat syirik besar. Tawassul yang terlarang yang pertama sampai derajat syirik besar. Apa contohnya? Yaitu seorang yang bertawassul melalui mayit ahli kubur, agar ahli kubur itu menyampaikan hajatnya dia kepada Allah. Contohnya, ada seorang datang kepada ahli kubur, lalu dia meminta-minta kepada ahli kubur agar nanti ahli kubur ini menyampaikan hajatnya dia kepada Allah. Alasannya karena dia adalah orang yang banyak berlumuran dosa dan maksiat. Dia tidak pantas minta langsung kepada Allah, tapi dia ingin melalui perantara wali yang ada di kuburan ini agar hajatnya dia disampaikan oleh wali yang sudah mati tersebut. Maka jenis ini adalah jenis syirik besar yang merupakan kesyirikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman ini dalam surat Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah bagi Allah agama yang murni, yang ikhlas, yang bertauhid ini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka meminta-minta, yang menjadikan sesembahan daripada selain Allah, ketika diingkari, kata Allah, ala ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika Rasulullah SAW ingkari perbuatan mereka, mereka mengatakan, kami tidak menyembah kubur ini, patung ini, kecuali agar patung ini dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, tawassul yang pertama ini adalah tawassul yang paling parah, sampai derajat syirik besar. Seandainya dia tahu dan dia belum bertaubat sampai mati, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan dia akan berhak mendapatkan yaitu neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jenis yang kedua adalah tawassul yang terlarang, hukumnya syirik kecil. Tawassul yang terlarang hukumnya adalah syirik kecil. Kata para ulama, adalah tawassul ketika dia beribadah di kuburan-kuburan, niatnya untuk Allah, hanya agar lebih khusyuk, agar lebih berkah dia beribadah di tempat-tempat keramat di kuburan-kuburan tersebut. Kalau tadi jenis yang pertama yang syirik besar, dia jelas meminta kepada mayit agar menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ini syirik besar. Wahai wali, tolong sampaikan hajatku kepada Allah. Saya malu meminta langsung kepada Allah, tapi melalui Anda aku meminta ini. Ini syirik besar. Yang kedua, dia tidak meminta-minta. Dia contohnya membaca Al-Quran di sisi kuburan, membaca surat Yasin di sisi kuburan, sholat di sisi kuburan, biar lebih khusyuk, biar lebih berkah sholatnya. Kata para ulama, ini tidak sampai syirik besar, namun syirik kecil. Tapi ingat, syirik kecil meskipun syirik itu dosanya lebih besar daripada dosa besar seperti membunuh, mencuri, berzina, minum khamr dan yang lainnya. Jenis yang ketiga adalah tawassul yang terlarang, hukumnya bid'ah yang diada-adakan. Kata para ulama,
seperti tawassulnya seseorang dengan kedudukannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat banyak sekali kita jumpai dalam sholawat-sholawat yang dibaca oleh kaum muslimin. Mereka bersolawat dengan kedudukannya Nabi SAW. Seperti tawassal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah. Mereka bertawasul dengan Rasulullah SAW, kedudukannya Rasulullah SAW. Tawassul dengan jahun Nabi SAW, dengan kedudukannya Nabi SAW. Ini adalah tawasul yang bid'ah, yang diadakan. Dan Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengada-ada sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut pasti akan tertolak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah tawassul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam jalan yang Ia ridhoi dan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.